atas ars. Maka di sini pentingnya kami ingin menyampaikan ya beberapa literatur yang menyebutkan bahwa Imam Syafi'i beriman Allah Subhanahu wa taala berada di atas ars. Ini perhatikan. Al-Imam Az-Zahabi, beliau seorang ulama dari madhab Syafi'i. Beliau berkata, rawa Syekhul Islam Abul Hasan Al-Hikari wal Hafidh Abu Muhammad Al-Maqdisi bi isnadihim ila Abi Saur wa Abi Syuaib kilahuma 'anil Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yasirul hadis rahimahullahu taala qala al-qaul fi sunnati allati ana 'alaiha wa ra'ait 'alaiha alladhina ra'aituhum misla Sufyan wa Malik wa ghairuhuma al-iqrar bisyahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Perhatikan, wa anna Allah ala arsyihi fi samaihi yuqarribu min khalqihi kaifa syaa wa yanzilu ila samai dunya kaifa syaa. Nih coba teman-teman ya, garis bawahi kalimat wa annallaha ala arsyihi fi samaihi, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beristiwa. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy. Ini perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau jadikan ini sebagai madhabnya, beliau jadikan itu sebagai manhajnya. Lalu bagaimana bisa ada sebagian orang mengatakan bahwa Imam Syafi'i menolak bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak berada di atas arsy? Imam Az-Zahabi ini tadlis, ini manipulasi, ini kebohongan, ini kedustaan. Jadi kalau tidak dusta tidak keren Wahabi itu. Kalau tidak bohong tidak keren. Jadi sukanya dusta. Jadi yang jelas isnad yang disampaikan Ustadz Wahabi ini memperoleh dari Tahqiq Albani, ini merupakan sanad yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan membongkar tadlisul wahabiyah atau manipulasi yang dilakukan oleh kelompok Wahabi. Di antaranya adalah terkait dengan persoalan wa annahu ala arsyihi atau sanad perkataan yang dinisbatkan kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, yang mana penjelasan ini dijelaskan oleh Ustadz Salafi Wahabi atas arsy. Maka di sini pentingnya kami ingin menyampaikan ya beberapa literatur yang menyebutkan bahwa Imam Syafi'i beriman Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy. Ini perhatikan. Al-Imam Az-Zahabi, beliau seorang ulama dari madhab Syafi'i. Beliau berkata, rawa Syekhul Islam Abul Hasan Al-Hikari wal Hafidh Abu Muhammad Al-Maqdisi bi isnadihim ila Abi Saur wa Abi Syuaib kilahuma 'anil Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yasirul hadis rahimahullahu taala qala al-qaul fi sunnati allati ana 'alaiha wa ra'ait 'alaiha alladhina ra'aituhum misla Sufyan wa Malik wa ghairuhuma al-iqrar bisyahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Perhatikan, wa anna Allah ala arsyihi fi samaihi yuqarribu min khalqihi kaifa syaa wa yanzilu ila samai dunya kaifa syaa. Nih coba teman-teman ya, garis bawahi kalimat wa annallaha ala arsyihi fi samaihi, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beristiwa. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy. Ini perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau jadikan ini sebagai madhabnya, beliau jadikan itu sebagai manhajnya. Lalu bagaimana bisa ada sebagian orang mengatakan bahwa Imam Syafi'i menolak bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak berada di atas arsy? Kita bongkar apa yang menjadi kedustaan atau manipulasi dari kelompok Wahabi. Yang pertama, perlu kita uraikan apa yang disampaikan Ustadz Salafi Wahabi ini, bahwa Imam Syafi'i itu mengatakan Allah itu di atas aras. Lantas dalilnya mana? Dalilnya yang diungkapkan Al-Imam Az-Zahabi, yang mana Al-Imam Az-Zahabi mengatakan sebagaimana riwayat dari Syekhul Islam Abul Hasan Al-Hikari wal Hafidh Abu Muhammad Al-Maqdisi.
Kitab ini kalau kita kupas tuntas ternyata berada dalam kitab Mukhtasar Al-Ulu. Mukhtasar Al-Ulu Al-Aliyil Ghaffar, yang mana tahqiqnya dari Albani. Apakah memang benar-benar nisbatnya ini kepada Al-Imam Asy-Syafi'i? Tapi sebelumnya saya bacakan ya. Rawa Syekhul Islam Abul Hasan Al-Hakkari wal Hafidh Abu Muhammad Al-Maqdisi bi isnadihim ila Abi Thawr wa Abi Syu'aib kilahuma anil Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi Syekhul Islam Abul Hasan Al-Hakkari dan Al-Imam Al-Hafidh Abu Muhammad Al-Maqdisi dengan isnadnya kepada Abi Thawr, Abi Syu'aib, kemudian kedua ini mendapatkan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Nasiril Hadis rahimahullah. Qala al-qawlu fi sunnati allati ana 'alaiha wa ra'aitu ashabana 'alaiha ahlul hadis alladzi ra'aituhum wa akhadtu anhum misla Sufyan wa Malik wa ghairihima al-iqrara bisyahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa anna Allah ta'ala ala arsyihi fi samaihi ila akhirih. Saya tidak menjelaskan secara utuh, tapi yang jelas kita bongkar yang pertama bahwa penjelasan ini tahqiq dari Albani. Kita komparasikan dengan kitab Mizanul I'tidal karya Al-Imam Az-Zahabi. Karena di sini nisbatnya kepada Al-Imam Az-Zahabi, dan kemudian Imam Az-Zahabi mengatakan bahwa riwayat ini disampaikan oleh Abul Hasan Al-Hakkari. Apakah ini benar-benar isnad yang bisa dipertanggungjawabkan atau sekedar ini tadlis, manipulasi, kedustaan yang dilakukan Wahabi? Buktinya apa? Ini tahqiq dari Albani. Kita buka dalam kitab Mizanul I'tidal agar kita tahu bagaimana manipulasi, kedustaan, kebohongan dari kalangan Wahabi itu. Dia menisbatkan kepada Imam Asy-Syafi'i dan kemudian juga menyebutkan Al-Imam Az-Zahabi. Tapi perlu kita koreksi apakah isnad ini benar atau mansub kepada Imam Syafi'i secara benar atau tidak. Ternyata diungkapkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Mizanul I'tidal. Ali bin Ahmad Syekhul Islam Abul Hasan Al-Hakkari, ini bukan Al-Hikari ya. Wahabi itu pokoknya nyerocos, pokoknya sing penting nyerocos, sing penting pas. Sudahlah. Ruwiya an Abi Abdullah bin Nadhif qala Abul Qasim bin Asakir lam yakun mautsuqan bihi, bahwa Al-Imam Az-Zahabi menjelaskan profil atau terjemah atau biografi dari Al-Imam Ali bin Ahmad Syekhul Islam Abul Hasan Al-Hakkari, bahwa pendapat apa yang diungkapkan Abul Qasim yang dikutip oleh Az-Zahabi, Al-Hakkari itu adalah orang yang tidak bisa dipercaya, lam yakun mautsuqan. Dan kemudian waqala Ibnu Najjar muttahamun biwatil hadis wa tarkibil asanid qalahu fi tarjamati Abdissalam, bahwa Al-Hakkari itu orang termasuk pembuat-buat hadis atau berdusta dalam persoalan hadis, dan kemudian tarkibil isnad, membuat isnad dengan sendirinya. Jadi jelas apa yang dikatakan Al-Imam Az-Zahabi ini tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Ustadz Wahabi ini. Khususnya dia mengutip dari kitab yang ditahqiq Albani, Qala Az-Zahabi. Nah, ini kan riwayatnya kepada Al-Imam Az-Zahabi. Ini tadlis, ini manipulasi, ini kebohongan, ini kedustaan. Jadi kalau tidak dusta tidak keren Wahabi itu. Kalau tidak bohong tidak keren.
Jadi sukanya dusta. Jadi yang jelas isnad yang disampaikan Ustadz Wahabi ini memperoleh dari Tahqiq Albani, ini merupakan sanad yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ketika sanad tidak dipertanggungjawabkan, apalagi muttahamun biwat il hadis wa tarki bil isnad, ini jelas dusta ketika dinisbatkan kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Ini menurut siapa? Imam Az-Zahabi. Imam Al-Dhahabi dalam kitab Mizanul I'tidal. Jadi seperti itu. Dan apalagi persoalan-persoalan yang seperti ini dikatakan perkataannya Imam Al-Dhahabi. Sebagaimana Ustadz tadi itu. Ustadz asal ngomong, asal nyerocos. Dinisbatkan kepada Imam Syafi'i. Jadi kalau tidak dusta tidak keren, Pak. Wahabi itu kalau tidak dusta tidak keren. Jadi sukanya tadlis, memanipulasi pendapat para ulama. Ini bukti nyata. Ini bukti nyata ya. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa kita pahami apa sering yang dilakukan oleh Ustadz Salafi Wahabi. Wallahu alam bisawab. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.